Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Retno Palupi Amini, yang saat ini mengajar di SD Negeri 01 Wangkelang, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata pada topik 2, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, langsung saja kita simak bersama ya Bapak dan Ibu Guru, sehingga kita semua dapat memahami alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, apa itu kurikulum? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bapak dan Ibu Guru, kita perlu mengetahui apa fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, mengapa sih kurikulum perlu dirubah? Baik, Bapak dan Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan mengapa kurikulum perlu dirubah. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga nanti kurikulum yang diterapkan kemudian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Alasan berikutnya yaitu agar dapat menyiapkan generasi cemerlang masa depan. Dengan adanya kurikulum yang berubah sesuai dengan zamannya, harapannya nanti kita dapat membentuk serta menyiapkan generasi cemerlang masa depan. Nah, Bapak dan Ibu Guru, seperti yang kita ketahui bersama, kita mempelajari tentang kurikulum merdeka. Di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
mengadaptasi kurikulum. Apakah kurikulum merdeka dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya, bisa. Kurikulum merdeka dapat diadopsi satuan pendidikan karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Kemudian, kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang sering disingkat KOSP merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan, kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, dalam menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, ada beberapa komponen KOSP yang perlu dicukupi. Yang pertama, ada karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Seluruh komponen KOSP tersebut sebaiknya dicukupi untuk terselenggaranya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, Bapak dan Ibu guru dalam menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan ada beberapa prinsip yang harus dipedomani. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, Bapak dan Ibu guru sudah bisa memahami mengapa kurikulum perlu berubah. Intinya, perubahan kurikulum itu menyesuaikan dengan zaman. Apa jadinya kalau kurikulum tidak berubah? Kurikulum jika tidak berubah, maka akan sulit untuk mengatasi situasi yang cepat berubah juga. Kurikulum yang disesuaikan dengan zaman tentu bermanfaat untuk kepentingan murid. Selain itu, kita juga dapat mengatasi kesulitan dan penuh dengan ketidakpastian. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum itu sendiri dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid, apalagi sekarang adanya kemajuan pada era teknologi digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga segala penjelasan saya dapat bermanfaat, dapat dipahami dengan baik, dan kita sama-sama belajar sehingga dapat lebih memahami lagi alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.